Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah keteknowiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai Rate of Return Analysis. Kita langsung saja ke materi. Pada materi-materi sebelumnya, kita telah membahas 3 metode utama yang sering dikaji di dalam ekonomi analisis, yaitu kita telah membahas mengenai analisis nilai sekarang atau present worth analysis, kemudian analisis kas tahunan atau annual cash analysis, dan sekarang kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu rate of return analysis. Seperti apa? Kita akan memulainya tentang konsep MARR, yaitu MARR ini adalah sebuah benchmark yang menjadi acuan kita apakah kita memilih suatu alternatif di mana jika dia lebih kecil, atau kalau kita berbicara tentang rate of return, kalau dia lebih kecil dari MAR, berarti kita tidak perlu menjalankan proyek tersebut kalau itu sebuah proyek. Tapi kalau tingkat rate of return-nya lebih tinggi dari MAR, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa proyek tersebut layak untuk kita jalankan. Jadi poinnya adalah MARR ini adalah sebuah benchmark atau acuan kita apakah kita akan melanjutkan sebuah proyek berdasarkan tingkat pengembaliannya atau rate of return-nya. Rate of return atau tingkat pengembalian adalah pengembalian yang akan diperoleh baik itu individu atau perusahaan dalam menginvestasikan atau menjalankan sebuah proyek. Nah, tingkat pengembalian atau imbal hasil inilah yang menjadi keuntungan. Kita lanjut ke contoh. Di sini ada sebuah contoh di mana sebuah perusahaan itu Walmart Store, yaitu pada 1 Oktober 1970 harga sahamnya itu 1.650 untuk 100 lembar saham. Berarti untuk satu lembarnya itu di harga $1,65. Nah, nilai dari 100 lembar saham tersebut pada tanggal 30 September 2006 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu menjadi $9.113.600 atau per lembar sahamnya yaitu 91.136. Nah, berapakah tingkat pengembalian investasi tersebut? Atau jika kita tadi menginvestasikan atau membeli sahamnya sebanyak 100 lembar saham pada 1 Oktober 1970. Jika kita gambarkan dalam diagram cash flow, yaitu tahun ke-0 kita membeli sahamnya di harga 1.650 untuk 100 lembar saham. Kemudian 36 tahun kemudian mengalami kenaikan menjadi 9.113.600. Jika kita terjemahkan ataupun identifikasi di mana diinformasikan nilai saat ini atau present yaitu 1.650. Kemudian nilai akan masa datang atau future yaitu 9.113.600 dan masa investasinya, durasinya atau periodenya itu 36 tahun. Maka yang menjadi tugas kita adalah untuk mencari I-nya atau interest-nya ataupun rate of return-nya gitu, atau disimbolkan dengan I. Makanya kita bisa menggunakan konsep compound amount yang sudah kita pelajari pada topik sebelumnya, di mana rumusnya F sama dengan
P dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, di sini diketahui untuk F-nya 9.113.600, kemudian P-nya 1.650, dan N-nya 36. Sehingga kita akan memperoleh nilai I-nya itu sebesar 27,04%. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian atau imbal hasil jika kita tadi membeli 100 lembar saham Walmart di tahun 1970, kemudian kita jual di tahun 2006, maka kita memperoleh tingkat pengembalian ataupun rate of return per tahun sebesar 27,04%. Nah, misal kita menginvestasikan jumlah tersebut yang tadi kita beli 100 lembar saham Walmart itu di rekening tabungan dengan bunga 6% per tahun. Nah, kira-kira dalam durasi ataupun periode 36 tahun kemudian, nah berapakah nilai yang akan kita peroleh? Kita tetap menggunakan konsep compound amount, di mana tadi rumusnya F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Sehingga kita akan memperoleh untuk nilai setelah 36 tahun dengan menyimpan uang tersebut, yaitu sebesar 1.650 di tabungan dengan tingkat bunga 6%, maka kita akan memperoleh sebanyak 13.443. Sehingga jika kita menginvestasikan atau menyimpan sebanyak 1.650 dalam rekening tabungan dengan tingkat bunga 6% setiap tahunnya, maka kita akan memperoleh sebanyak 13.443 pada 30 September 2006. Nah, artinya apa? 6% ini adalah yang disebut dengan MI. Misal ada pilihan pada tahun 1970 bunga yang lebih besar dari 6%, misal untuk investasi lain, tentu kita akan mengambilnya atau memilih opsi tersebut. Nah, oleh karena itu 6% inilah yang kita sebut sebagai MARR atau tingkat pengembalian menarik minimum, atau juga disebut sering sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Nah, jika kita menerapkan aturan keputusan tersebut, nah untuk melihat apakah investasi yang diusulkan itu layak, maka kita bisa melihat dari ukurannya. Yang saya sampaikan tadi, jika rate of return-nya itu lebih besar dari MARR, maka kita bisa menyimpulkan bahwa investasi tersebut layak untuk kita pilih. Nah, yang tadi di mana ROR jika kita membeli saham Walmart gitu dengan tingkat pengembalian 27,04% setiap tahun itu lebih besar dibandingkan MARR yang hanya sebesar 6%. Kita ke internal rate of return. Nah, dari perspektif pinjaman atau loan, nah tingkat pengembalian internal didefinisikan sebagai tingkat bunga yang dibayarkan pada saldo pinjaman yang belum dibayar, sehingga jadwal pembayaran membuat saldo pinjaman yang belum dibayar sama dengan 0 saat pembayaran telah selesai dilakukan. Nah, kalau kita melihat dari sisi investasi, di mana tingkat pengembalian internal ini didefinisikan sebagai tingkat bunga yang diperoleh atas investasi yang belum dipulihkan, sehingga jadwal pembayaran membuat investasi yang belum dipulihkan sama dengan 0 hingga pada akhir masa investasi. Jadi key point-nya kalau kita melihat dari perspektif pinjaman, maka didefinisikan sebagai tingkat bunga yang dibayarkan. Dan sebaliknya, jika kita melihat dari sisi investasi, maka tingkat pengembalian internal didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan diperoleh. Kita ke contoh. Di contoh, kita bisa melihat bahwa tingkat pengembalian 8%
itu tidak sama setiap tahunnya. Jika kita melihat di tabel, di mana tahun ke-0 kita meminjam $5.000 dengan yuran $1.252.28 setiap tahunnya selama 5 tahun, maka bunga 8% untuk setiap tahunnya akan kita peroleh dari pokok. Dan kemudian tahun berikutnya kita akan memperoleh 8% dari sisa pokoknya. Nah, di sini kita melihat bahwa investasi awal, mohon maaf, uang yang kita pinjam $5.000 di awal, kemudian kita membayarkan bunga 8%, sehingga kita membayarkan bunganya sebesar $400. Nah, iuran per tahunnya adalah 1.252.28, sehingga pokok yang kita bayarkan adalah 852.28. Sehingga sisa pokok yang akan terdaftar ataupun terrecord adalah 4.147.72. Nah, selanjutnya bunga 8% yang akan dikenakan pada tahun kedua adalah 8% dari 4.147.72 atau 8% dari sisa pokok, sehingga bunga yang dikenakan sebesar 331.82 dan pokok yang dibayarkan adalah 920.46. Nah, selanjutnya sampai hingga tahun ke-5 sehingga sisa pokoknya menjadi 0. Nah, di sini kita melihat bahwa total bunga yang dikenakan dengan tingkat bunga 8% selama 5 tahun adalah $1.261.41. Dan pokoknya sama ya kalau diakumulasi, yaitu $5.000. Untuk menghitung tingkat pengembalian suatu investasi, kita harus mengubah berbagai konsekuensi investasi menjadi arus kas. Kemudian kita bisa menyelesaikan arus kas untuk nilai yang tidak diketahui dari tingkat pengembalian internalnya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa konsep, yaitu yang pertama, present worth of benefit dikurangi dengan present worth of cost itu sama dengan 0. Kemudian present worth of benefit dibagi dengan present worth of cost itu sama dengan 1. Selanjutnya present worth sama dengan net present worth sama dengan 0. Dan yang terakhir equivalent uniform annual worth sama dengan equivalent uniform annual benefit dikurangi equivalent uniform annual cost sama dengan 0, atau EUAW sama dengan EUAB dikurang EUAC sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan beberapa konsep ini nanti pada beberapa contoh. Ada satu lagi yang kelima, yaitu present worth of cost sama dengan present worth of benefit. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini contohnya seorang insinyur menginvestasikan $5.000 di setiap akhir tahun untuk karir 40 tahun. Oke, jadi di sini ceritanya dia ingin menabung setiap tahun $5.000 selama 40 tahun. Sehingga dia akan memperoleh nanti 40 tahun yang akan datang sebagai dana pensiun. Nah, jika insinyur menginginkan tabungan 1 juta pada saat pensiun, nah, kira-kira berapa tingkat bunga yang harus diperoleh dari investasi tersebut? Nah, di sini kalau kita identifikasi bahwa nilai annualnya itu sebesar $5.000, kemudian periodenya 40 tahun, dan nilai masa yang akan datang itu ekspektasinya adalah $1 juta. Nah, kita bisa menggunakan konsep net present worth-nya sama dengan 0, yaitu sama dengan minus 5.000 dengan konsep future, karena diketahui tadi nilai yang akan datang yaitu F, kemudian annual itu A, sehingga F per A, kemudian
I, 40 periodenya ditambah dengan 1 juta dolar. Sehingga kalau kita pindahkan F per A I 40 sama dengan 1 juta dibagi dengan 5.000 sehingga diperoleh 200, nilainya 200. Sehingga kalau kita cek di tabel dari kompon interest factor untuk F per A 7% dan 40 itu sebesar 199,64. Artinya bahwa untuk nilai FA I40 nilainya 200 yang mendekati adalah 7%. Jadi ini tipsnya adalah kita melihat nilai interestnya itu berdasarkan kompon interest factor. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian yang dibutuhkan untuk mencapai nilai yang masa akan datang sebesar 1 juta dolar yaitu sebesar 7%. Artinya jika kita menabung setiap akhir tahun 5.000 dolar dalam kurun 40 tahun sehingga untuk memperoleh 1 juta dolar 40 tahun dari sekarang kita membutuhkan tingkat bunga ataupun rate of return sebesar 7% setiap tahunnya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di tabel kita melihat cash flow-nya negatif di tahun ke-0, artinya kita menginvestasikan sebesar 700 dolar. Kemudian kita memperoleh pengembalian ataupun imbal hasil di tahun pertama sebanyak 100 dolar, tahun kedua 175, 175 tahun kedua, kemudian di tahun ketiga 250, di tahun keempat 325 dolar. Nah, kalau kita melihat konsepnya adalah aritmatik dengan tingkat kenaikan 75 dolar mulai dari tahun pertama ke tahun kedua. Nah, dari konsep ini kita bisa menghitung dengan menggunakan konsep EUAW sama dengan EUAB dikurang EUAC sama dengan 0. Yaitu 100 ditambah 75 AG ya, konsepnya aritmatik gradien, I, 4, ya periodenya 4 tahun, kemudian dikurangi dengan 700 API 4. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan trial and error ya, kita harus menguji kira-kira tingkat suku bunga berapa atau interestnya berapa yang mendekati 0 atau sama dengan 0. Sehingga kita bisa menguji beberapa tingkat suku bunga yaitu 5%, yaitu pada tingkat pengembalian 5% kita akan memperoleh EUAC-nya sebesar 11. Nah, jika kita menggunakan tingkat pengembalian 8%, maka yang kita peroleh sebesar minus 6. Nah, karena di sini tingkat pengembalian 5% itu 11, kemudian tingkat pengembalian 8% itu minus 6, maka 0 itu diantara 5% dan 8%. Nah, kita coba 7% dan hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bahwa tingkat pengembalian setiap tahunnya itu sebesar 7%. Dengan menginvestasikan 700 dolar pada tahun ke-0, kemudian memperoleh imbal hasil tahun pertama 100 dolar, tahun kedua 175, tahun ketiga 250, dan tahun keempat 325. Nah, 7% inilah yang disebut dengan internal rate of return. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini Maria meminjam sebesar 9.000 setiap tahun selama 4 tahun. Nah, tidak ada bunga yang diubah sampai lulus ya. Maka tingkat bunga yang berlaku adalah 5%. Nah, jika Maria melakukan 5 kali pembayaran setiap tahunnya dengan nilai yang sama, nah berapakah
setiap pembayaran yang dilakukan atau setorannya berapa. Kemudian berapa tingkat pengembalian internal pinjaman yang dilakukan oleh Maria. Nah, kalau kita melihat di diagram cash flow-nya, Maria memperoleh pinjaman tahun ke-0 $9.000, tahun pertama 9.000, tahun ini di akhir tahun ya. Nah, tahun kedua 9.000 sehingga sampai tahun ketiga 9.000. Nah, kita akan mencari berapa nih iuran yang akan dibayarkan oleh Maria setiap tahunnya mulai dari tahun keempat sampai dengan tahun ke-8. Nah, untuk pinjamannya, tadi kalau kita melihat pinjamannya dari tahun ke-0 jadi 4 kali ya, sampai tahun ketiga. Nah, di sini loan pinjamannya sama dengan A, yaitu 9.000 kali 4 dikalikan dengan konsep AP 5%, 5. Maka kita akan memperoleh total pinjamannya sebesar 8.316 atau nilai A-nya itu 8316. Oke, kemudian kita masukkan ke konsep present worth. Nah, di sini kan kita belum tahu nih berapa nilainya, sehingga kita bisa membuat simbol present worth interest-nya itu atau PWI. Itu sama dengan 9.000 dikalikan dengan 1 ditambah P per A I 3 dikurangi dengan 8316 P per A I 5 dikalikan dengan P per F I 4. Sehingga dari persamaan ini tetap kita menggunakan sistem trial and error, yaitu uji coba ya. Sehingga dengan menggunakan tingkat pengembalian 2%, maka kita akan memperoleh present worth 2%-nya itu sebesar minus 1.251. Oke, kemudian karena di sini masih minus gitu, maka tujuan kita adalah mencari nilai 0. Jadi, karena tujuan kita mencari nilai 0, dan 2 minus 1.251, maka yang paling dekat adalah 3%. Nah, kita mencoba 3%. Nah, present worth untuk 3% itu kita memperoleh sebanyak 620,5. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan titik tengahnya untuk tingkat suku bunga atau tingkat pengembaliannya? Nah, untuk tingkat pengembaliannya kita bisa menggunakan persamaan I dikurang IA per present worth I dikurangi present worth A sama dengan IB dikurangi A dibagi dengan present worth B dikurang present worth A. Nah, istilah ini disebut dengan interpolasi. Nah, interpolasi ini kalau kita gunakan rumus yang tadi, maka kita akan memperoleh untuk tingkat pengembaliannya itu sebanyak 2,67%. Sehingga kita bisa memperoleh internal rate of return-nya itu sebanyak 2,67%. Nah, dari hasil tadi kita dapat membuktikan bahwa tingkat pengembalian sangat dekat dengan 2,66% dengan membuat tabulasi pada tabel gitu, dimana tahun ke-0 tadi memperoleh 9.000 sampai dengan tahun ketiga ya. Kemudian jika kita menggunakan tingkat suku bunga 2,66%, maka akan diperoleh 239,17. Nah, kemudian di tahun kedua itu diperoleh ada masukkan lagi yaitu cash flow ya, cash in 9.000, sehingga di tahun pertama yaitu 9.000 ditambah 9.000 ditambah dengan bunga yang sudah dikenakan pada tahun pertama yaitu 239,17, sehingga untuk total pokok dengan bunga yang dibebankan yaitu 18.239,17.
Kemudian di tahun kedua ada cash in lagi $9.000. Kemudian kalau dikenakan 2,66%, jangan lupa tadi dia sudah akumulasi. Jadi 2,66% itu dari 18.239,17. Jadi akan dikenakan bunga sebanyak 484,69. Jadi kita akumulasi lagi, yaitu 9.000 ditambah 823.239,17 ditambah dengan 484,69, sehingga diperoleh 27.723,86. Nah, begitu selanjutnya. Sampai nanti di sini karena ada pembayaran 8315, oke, 8316 atau menggunakan koma 8315.09, itu yang iuran yang dibayarkan mulai tahun ke-5, sehingga akan diperoleh sisa pokoknya sama beban bunga yang sudah diberikan hingga tahun ke-9 itu saldonya balance atau 0. Oke, ini konsepnya sama dengan repayment debt pada topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini untuk pembuktiannya saja. Nah, kita lanjut ke net present worth untuk tipikal investasi. Nah, untuk arus kas yang mewakili investasi diikuti dengan keuntungan dari investasi tersebut. Nah, untuk plot net present worth versus interestnya akan menurun dengan tingkat penurunan dan memiliki nilai 0 untuk interestnya. Nah, bunga pada net present worth-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat dengan konsep investasi bahwa seiring dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka net present worth-nya juga akan menurun. Poinnya di situ. Nah, berbanding terbalik dengan konsep pinjaman atau loan, di mana semakin tinggi bunga, maka net present worth-nya akan semakin tinggi. Oke. Nah, kita ke contoh. Sebuah obligasi korporasi yang baru IPO ya, oleh seorang pialang saham ditawarkan kepada seorang investor seharga $1.000. Nah, perusahaan penerbit berjanji untuk membayar bunga sebesar $40 kepada pemegang obligasi dari nilai nominal obligasi, yaitu $1.000 setiap 6 bulan. Jangan lupa di sini poinnya adalah pembayarannya dilakukan setiap 6 bulan, yaitu sebesar $40. Oke. Nah, dan akan membayar $1.000 tersebut pada akhir tahun. Akhir setelah 10 tahun. Nah, setelah 1 tahun, obligasi tersebut dijual oleh pembeli seharga $950. Hal ini cukup wajar ya, sering terjadi jika kita beli suatu obligasi dan kita jual tidak sesuai dengan maturity atau akhir obligasi tersebut, maka akan dikenakan biaya dan ataupun penurunan nilai. Nah, pertanyaan adalah berapa tingkat pengembalian yang diterima pembeli atas investasinya. Nah, di sini ada diagram cash flow-nya. Di sini bukan tahun ya. Di sini periode pembayarannya, yaitu pembayaran pertama $40, pembayaran kedua $40. Nah, pembayaran kedua artinya karena dia 6 bulan, ini 1 tahun, sehingga pencairan di akhir tahun dia akan memperoleh $950. Nah, dengan konsep present worth of cost sama dengan present worth of benefits, nah kita akan memperoleh 1000 sama dengan 40 PA I2 ditambah dengan 950 PF I2. Jadi jangan lupa konsepnya, karena 40 ini adalah annual, jadi konsepnya PA, sedangkan 950 diperoleh setelah akhir periode, maka konsepnya adalah PF. Kita menggunakan konsep trial and error, yaitu kita menguji tingkat pengembalian 1,5%.
Jika kita masukkan, maka kita akan memperoleh nilainya 1000.41. Jadi tidak terjadi jauh berbeda untuk nilainya, sehingga tingkat pengembalian yang berlaku adalah 1,5%. Nah, kemudian kita mencari nominal interest rate-nya. Karena dia per 6 bulan, maka kita akan memperoleh nominal interest rate-nya adalah 3%, yaitu tinggal dikalikan 2 saja untuk memperoleh nilai annualnya. Tetapi untuk internal rate of return-nya, kita menggunakan acuan efektif interest rate-nya, yaitu 1 ditambah 0,015 pangkat 2 dikurang 1, sehingga kita memperoleh internal rate of return-nya itu sebesar 3,02%. Nah, berapa tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pembeli dengan membayar $950 jika dia menyimpan obligasi tersebut selama sisa umur 9 tahun? Oke. Nah, kalau kita melihat tadi 950 dicairkan kemudian dibelikan lagi gitu. Dengan durasi 10 tahun, jadi sisanya tinggal 9 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat diagram cash flow-nya. Kenapa dia 18? Karena pembayarannya per 6 bulan yaitu sebesar $40. Sehingga nanti setelah masa obligasinya telah berakhir, maka akan diperoleh nilainya sebesar $1000. Kemudian kita akan menggunakan konsep present worth of cost-nya sama dengan present worth of benefit-nya, yaitu kalau kita melihat untuk benefit-nya, yaitu nilai akan dikembalikan setelah akhir periode, yaitu $1000. Jadi kita menggunakan konsep untuk present worth of cost-nya itu 950, kemudian present worth of benefit-nya itu 40 PA I18 ditambah dengan 1000 PF I18. Nah, kita menggunakan trial and error juga dengan menggunakan ataupun menguji tingkat pengembalian 4%, sehingga kita akan memperoleh sebesar 999.96. Nah, kalau kita melihat bahwa present worth of cost-nya itu 950, untuk tingkat suku bunga ataupun tingkat pengembalian 4% itu masih di atas. Jadi kita memperoleh tingkat suku bunga harusnya di atas 4%, sehingga kita menguji tingkat pengembalian 5%, yaitu kita akan memperoleh 883.10. Jadi kita menggunakan interpolasi sehingga kita akan memperoleh nilai I-nya itu sebesar 4,43%. Jadi jika kita membayarkan kembali $950 tadi yang sudah dicairkan di tahun pertama, kemudian kita lanjutkan sisa 9 tahun kemudian, maka tingkat pengembalian yang akan kita peroleh ataupun rate of return yang akan kita peroleh adalah sebesar 4,43%. Nah, ini kan pembayarannya 6 bulan, sehingga kalau kita mencari nominal interest rate annualnya yaitu 8,86%. Nah, untuk internal rate of return atau effective interest rate-nya itu kita akan memperoleh 1 ditambah 0,0443 pangkat 2 dikurang 1, yaitu sebesar 9,05%. Jadi untuk internal rate of return annualnya yang kita peroleh adalah 9,05%. Nah, kita juga bisa menggunakan TVM calculator atau dengan Excel, yaitu mencari internal rate of return-nya itu sama dengan mengetik rate, kemudian memasukkan periodenya atau N 18, kemudian annual payment-nya yaitu $40 pembayaran kuponnya ya. Kemudian presentnya tadi jangan lupa untuk konsep TPM ini presentnya harus dilihat apakah dia min atau positif. Nah, di sini minus 950 untuk di cash flow-nya. Kemudian
feature-nya, yaitu nilai pokok yang dikembalikan setelah tahun ke-10 sebesar $1.000, sehingga akan diperoleh internal rate of return-nya itu sebesar 4,4082, sehingga diperoleh untuk internal rate of return-nya itu sebesar 9,01%. Jadi tidak terlalu jauh berbeda ya menggunakan rumus dengan menggunakan Excel. Jadi adik-adik silakan menggunakan mana yang lebih nyaman. Nah, kita lanjut ke contoh lagi. Dari contoh sebelumnya, yang tadi ya, jika perusahaan penerbit membayar biaya 1% untuk menjual obligasi. Nah, berapa tingkat bunga efektif yang dibayarkan perusahaan untuk obligasi? Jadi poinnya bahwa perusahaan penerbit membayar biaya 1% untuk menjual obligasi. Oke, nah di sini kita akan menggunakan solusinya net present worth I sama dengan present worth of benefit dikurang present worth of cost sama dengan 0. Dimana MPWI-nya sama dengan 990 karena ada tadi biaya 1% yang dikenakan. Yang tadinya 1000, oke, kemudian dikenakan 1% dari 1000 yaitu 10, sehingga untuk nilainya menjadi 990. Kemudian dikurangi PA ya untuk konsepnya, dimana tadi pembayaran kuponnya setiap tahunnya itu $40, hingga 40 PA I 20, karena tadi periode 10 tahun pembayarannya setiap 6 bulan, jadi 20 ya periodenya. Kemudian dikurangi 1000, yaitu nilai yang akan diperoleh pada akhir periode dengan konsep paper F I20. Nah, kita akan menguji untuk tingkat pengembalian 4%, di mana net present worth 4%-nya sama dengan minus 10. Nah, yang kita perlukan adalah net present worth sama dengan 0. Jadi konsepnya adalah net present worth sama dengan 0. Jadi karena dia minus 10, berarti kita harus mencari tingkat pengembalian di atas 4, yaitu kita coba 4,5. Untuk net present worth 4,5 itu sebesar 55,08. Jadi kalau kita menggunakan interpolasi, kita akan memperoleh internal rate of return untuk 6 bulan sebesar 4,077%. Sehingga untuk bunga efektif atau internal rate of return annual ya, kita akan memperoleh sebesar 8,32%. Kita ke contoh lagi. Nah, di sini ada dua opsi untuk memperoleh properti seharga $300.000. Nah, di sini ada melalui pembiayaan dengan uang muka 20% dan periode 5 tahun dan tingkat bunga sebesar 12%. Kemudian ada opsi lagi yang kedua, yaitu bayar tunai dengan diskon 10%. Nah, berapa internal rate of return untuk pinjaman yang ditawarkan oleh penjual? Nah, kita bisa melihat bahwa the annual payment equal-nya yaitu 300.000 dikali 80% di sini karena ada uang muka 20% ya. Sehingga kita langsung kalikan saja 80%, yaitu yang dibiayai dikalikan konsep AP 12%, 0,5 sama dengan 240.000. Nah, di sini 240.000-nya adalah 300.000 dikali dengan 80%, dan untuk AP 12% 5-nya dari tabel itu 0,2774, sehingga diperoleh untuk annual payment equal dengan pembiayaan itu sebesar 66.576. Nah, kita masuk ke konsep
yaitu net present worth untuk pembayaran tunai sama dengan net present worth untuk pembiayaan. Jadi minus 270.000 karena ada diskon 10% sama dengan minus 60.000 dikurang 66.576 PAI 5, sehingga kalau kita hitung maka kita akan memperoleh 0 sama dengan minus 210.000 ditambah 66.576 PAI 5. Nah, untuk persamaan akhirnya kita akan memperoleh tadi untuk PAI 5-nya sama dengan 3.154. Nah, kalau kita melihat dari tabel gitu, untuk 3.154 itu untuk konsep P per A itu antara 15% dan 18%. Sehingga kita memperoleh untuk PA 15% 5 itu di angka 3,352 dan PA 18% 5 itu 3,127. Nah, dari interpolasi kita akan memperoleh untuk internal rate of return-nya itu sama dengan 17,6%. Dengan jumlah pinjaman 210.000. Nah, ini adalah suku bunga yang relatif tinggi, sehingga lebih baik meminjam dari bank dan membayar tunai kepada pemilik properti. Kenapa lebih baik kita meminjam dari bank? Karena tadi kita bisa memperoleh pinjaman dari bank sebesar 240.000 dengan tingkat suku bunga 12% saja. Nah, atau kalau kita menggunakan TPM kalkulator, kita akan memperoleh untuk internal rate of return-nya itu dengan memasukkan angka rate untuk periode 5 tahun, kemudian memasukkan untuk annualnya sebesar 66.576 dan persennya 210.000. Jangan lupa untuk tanda minusnya dan future-nya sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh internal rate of return-nya itu sebesar 17,62%. Kita lanjut ke contoh lagi. Nah, dua opsi untuk membeli izin parkir atau membayar izin parkir. Nah, di sini untuk izin parkir tahunan pada 15 Agustus seharga $180. Kemudian ada izin per 6 bulan pada bulan Agustus dan 15 Januari seharga $130 untuk masing-masing. Nah, kalau kita melihat dari diagram cash flow-nya, di sini ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Itu untuk yang pertama, opsi pertama itu sebesar $180. Kemudian opsi kedua adalah izin parkir untuk per 6 bulan, di mana Agustus sampai Januari itu di bulan Agustus $130, kemudian nanti di bulan Januari kita membayar lagi $130. Nah, kemudian kita menggunakan konsep net present worth annual permit-nya atau izin tahunan sama dengan net present worth untuk izin per 6 bulan, yaitu minus 180 sama dengan minus 130 dikurang 130 P per F. I-nya adalah monthly ya, jangan lupa, bulanan. Kemudian untuk periodenya yaitu 5 bulan. Oke. Nah, di sini kita akan memperoleh untuk PF I monthly untuk 5 bulan itu 0,3846, sehingga kita bisa menggunakan formula PF faktor ya. Ini berbeda, di mana PF faktornya
1/1 ditambah e-monthly pangkat 5 sama dengan 0,3846, sehingga kita memperoleh untuk e-monthly-nya sebesar 21,06 dan internal rate of return-nya sama dengan 1 ditambah 0,2106 pangkat 12 karena dia tadi monthly ya. Jadi jangan lupa untuk konsep internal rate of return itu selalu annual ya. Jadi kita konversi ataupun cari untuk annualnya, karena dia tadi bulanan kita konversi ke tahunan, sehingga kita akan memperoleh untuk internal rate of return-nya itu sebesar 891%. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini adalah dua opsi untuk membayar asuransi, sebuah asuransi ya. Nah, di sini ada pembayaran setiap 3 bulan atau quarter itu sebesar 30.000. Kemudian ada pembayaran setiap tahun sebesar 35.000 dolar. Nah, berapa IRR ataupun internal rate of return untuk membayar setiap tahunnya? Kita masukkan untuk persamaannya. Net present worth annual payment-nya sama dengan net present worth quarterly payment, dimana minus 35.000 sama dengan minus 10.000 dikurang 10.000 PA i quarter 3. Oke. Kemudian kita akan memperoleh PA i quarter 3 sama dengan 2,5. Oke. Sehingga kita akan bisa melihat nih untuk PA i quarter 3 itu untuk nilai 2,5 itu di antara 9% dan 10%. Sehingga kita akan memperoleh untuk 9% itu 2,531 dan untuk 10% itu 2,487. Sehingga kalau kita menggunakan interpolasi, kita akan memperoleh nilai tingkat pengembalian secara kuarternya itu sebesar, atau 3 bulannya itu sebesar 9,705. Sehingga kita akan memperoleh internal rate of return-nya, jangan lupa karena dia 3 bulan, kita setahunkan, pembayarannya 4 kali. Jadi kita akan memperoleh 44,8%. Selanjutnya kita ke incremental analysis. Nah, incremental analysis ini itu jika terdapat dua alternatif, yaitu analisis rate of return dilakukan dengan menghitung incremental rate of return-nya, yaitu perbedaan antara internal rate of return antara dua alternatif. Nah, arus kas untuk selisih antara alternatif dihitung dengan mengambil alternatif biaya awal yang lebih tinggi dikurangi dengan alternatif biaya awal yang lebih rendah. Nah, jika delta internal rate of return-nya itu sama atau lebih besar dari MARR, maka kita akan memilih biaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika delta internal rate of return-nya kurang dari MARR, maka kita memilih alternatif biaya yang lebih rendah. Nah, di sini ada contoh, ada dua alternatif tahun ke 0, itu biayanya $10, kemudian memperoleh imbal ataupun benefit tahun pertama 15, kemudian alternatif kedua yaitu biayanya $20, kemudian memperoleh benefit $28 tahun pertama. Sehingga tadi konsepnya yaitu alternatif kedua dikurangi alternatif yang pertama, sehingga akan diperoleh biayanya $10, kemudian untuk itu tahun ke 0, tahun pertamanya yaitu $13. Nah, untuk menghitung biaya perbedaan arus kasnya tadi, alternatif 2 dikurang alternatif 1. Nah, kemudian kita mencari IRR-nya, internal rate of return-nya, yaitu kita menggunakan konsep 10 sama dengan 13 P/F I1, sehingga kita akan memperoleh
paper FI1-nya itu 0,7692. Nah, kalau kita melihat di tabel compound interest factor untuk 0,7692 itu adalah untuk interest 30% dengan AN-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa delta ataupun perbedaan internal rate of interest-nya itu lebih besar sama dengan dari MARR, sehingga kita bisa memilih alternatif 2, yaitu alternatif biaya yang lebih tinggi. Nah, tingkat pengembalian 30% atas perbedaan antara alternatif jauh lebih tinggi daripada MARR-nya, yaitu 6%. Nah, dengan kata lain, investasi $10 yaitu dengan tingkat pengembalian 30% lebih baik daripada menginvestasikan $10 di tempat lain yang sebesar 6%, yaitu yang tadi MAR-nya. Kita lanjut ke contoh lain. Sebuah peralatan dapat menghemat $1.200 setiap tahunnya dan tidak memiliki nilai sisa di akhir masa manfaat, yaitu dengan periode 5 tahun. Ada dua pemasok, yaitu Leseco, yaitu 3 pembayaran awal tahun masing-masing $1.000. Kemudian Saleco itu hanya satu kali pembayaran, yaitu sebesar 2.783. Jika MARR ada 10%, apakah proyek harus diselesaikan? Jika ya, pemasok mana yang harus dipilih? Kita bisa melihat solusinya. Untuk Saleco, yaitu satu kali pembayaran, yaitu 2.783, kemudian memperoleh manfaat yaitu menghemat ya sebesar $1.200 setiap tahunnya. Kemudian Leseco itu ada 3 kali pembayaran di awal tahunnya, yaitu tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua $1.000, kemudian memperoleh manfaat $1.200 setiap tahunnya. Maka jika kita menggunakan incremental, maka kita akan mengurangi yang lebih besar tadi, yaitu untuk tahun pertama tahun ke-0 2.783 dikurangi dengan 1.000, maka kita akan memperoleh tahun ke-0-nya itu 1.783. Kemudian karena ada pembayaran yaitu di tahun ke-1 dan tahun kedua, itu yang tadinya minus kita naikkan jadi positif, yaitu menjadi 1.000 di tahun pertama dan tahun kedua. Oke. Jangan lupa ya tadi karena dia di Leseco ini dia minus 1.000, sini minus 1.000, kalau kita kurangkan jadi positif 1.000. Nah, sehingga kita akan memperoleh net present worth incrementalnya sama dengan 0, yaitu minus 1.783 ditambah dengan 1.000 PAI2 sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh PAI2-nya sama dengan 1,783. Nah, kalau kita lihat di tabel, IRR-nya adalah 8%. Oke, jadi tingkat pengembalian tambahan atau delta internal rate of return untuk memilih Saleco daripada Leseco adalah 8%. Ini kurang dari MR yaitu yang tadi 10%. Jadi lebih memilih Leseco. Oke. Artinya jangan lupa tadi kalau kita konsepnya delta IRR kalau dia lebih besar sama dengan MARR berarti kita memilih biaya yang paling tinggi. Tetapi kalau delta IRR-nya lebih kecil dari MARR, maka kita mencari biaya yang lebih kecil. Dan biaya yang lebih kecil itu adalah Leseco. Oke. Nah, di sini ada plotnya ya antara net present worth dengan interest rate-nya, di mana semakin besar interest rate-nya maka net present worth-nya akan semakin kecil. Ini adalah konsep investasi.
Kita ke contoh selanjutnya. Sebuah perangkat dapat dipasang untuk mengurangi biaya. Nah, ini tidak memiliki nilai sisa di akhir masa manfaat 5 tahun. Ada dua pilihan, yaitu perangkat A, biayanya 1.000 dan akan menghemat $300 per tahun. Kemudian perangkat B, biayanya 1.350 dan akan menghemat $300 pada tahun pertama dan akan meningkat $50 setiap tahunnya. Untuk nilai MAR-nya 7%. Nah, perangkat manakah yang sebaiknya dibeli perusahaan? Kalau kita membuat dalam diagram cash flow, yaitu untuk device B atau device B, yaitu biayanya 1.350, kemudian ada penghematan $300 tahun pertama dan mengalami kenaikan $50 setiap tahunnya. Kemudian device A, yaitu untuk biaya awal $1.000 dan akan menghemat $300 setiap tahunnya. Dan untuk incrementalnya kita akan memperoleh yaitu $350 tahun ke 0, kemudian tahun kedua ada manfaat ya $50. Kemudian yaitu tinggal dikurangi saja ya di sini. Oke, karena ini 300 dikurang 300, kemudian 350 kurang 300, jadi kita akan memperoleh 50, 100, 150, dan 200. Sehingga untuk incrementalnya, untuk present value incrementalnya sama dengan 0, itu sama dengan minus 350 ditambah 50, konsepnya aritmatik gradien, P per G, I 5. Sehingga kita akan memperoleh P per GI 5 sama dengan 7. Jika kita melihat di tabel, itu antara 9% dan 10%. Jadi kita akan memperoleh untuk P per G 9% 5, 7,111, dan P per G 10% 5, itu 6,862. Dari interpolasi IRR, kita akan memperoleh untuk internal rate return-nya itu sebesar 9,45%. Nah, untuk IRR 9,45% itu lebih besar dari MARR 7%. Oleh karena itu peningkatan diinginkan, tolak perangkat A dan memilih perangkat B. Jangan lupa kalau dia IRR-nya lebih besar dari MARR, maka kita akan memilih untuk perangkat yang biayanya lebih tinggi. Oke. Nah, kita ke analisis period. Nah, pada topik-topik sebelumnya kita juga sudah menggunakan konsep ini. Nah, di internal rate of return juga kita menggunakannya. Kita langsung ke contoh saja. Di sini ada dua mesin sedang dipertimbangkan untuk dibeli. Jika MRR 10%, mesin mana yang harus dibeli? Gunakan perbandingan analisis internal rate of return-nya. Nah, di sini ada initial cost-nya $200, kemudian uniform annual benefit-nya $95, nilai sisanya $50, kemudian penggunaannya 6 tahun. Itu untuk mesin X. Sedangkan untuk mesin Y, itu initial cost-nya $700, kemudian uniform annual benefit-nya $120, nilai sisanya $150, dan penggunaannya 12 tahun. Nah, bagaimana untuk diagram cash flow-nya? Seperti ini, yaitu mesin Y tadi. Oke, initial cost-nya 700, kemudian uniform annual benefit-nya 120, kemudian ada nilai sisa 150. Oke. Nah, di sini kita akan memperoleh incrementalnya. Sorry, untuk mesin X-nya dia 2 kali ya, karena masa penggunanya 6 tahun. Oke, seperti ini. Nah, sehingga kita akan memperoleh incrementalnya itu tahun ke 0 itu 500, kemudian uniform annual benefit-nya $25, kemudian ada benefit yang diperoleh tahun ke 6 ya. Oke, $150, kemudian ada nilai sisa $100 pada tahun ke 12. Sehingga kita akan memperoleh untuk net present worth of incremental cost-nya sama dengan net present worth of incremental benefit-nya. Sehingga 500 sama dengan 25 PAI 12 ditambah 150 PFI 6 ditambah 100 PFI 12. Nah, jumlah keuntungan selama 12 tahun adalah $550. Oke. $550 yang hanya sedikit lebih besar dari biaya tambahan $500. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat pengembaliannya cukup rendah.
sehingga kita bisa mencoba untuk tingkat pengembaliannya itu di 1%. Jika kita melakukan trial and error untuk 1%, kita akan memperoleh nilainya sebesar 511. Jadi tidak terlalu jauh ya dari 500, sehingga kita menggunakan ataupun menguji tingkat pengembalian yang tidak jauh dari 1%, yaitu 1,5%. Jadi untuk 1,5% kita akan memperoleh nilai 494. Oke. Di sini sehingga kita akan memperoleh tingkat pengembalian internal atas kenaikan Y dikurangi dengan X, atau internal rate of return Y dikurang X adalah sekitar 1,3%. Jauh di bawah tingkat pengembalian menarik minimum atau MARR, yaitu yang 10%. Nah, investasi tambahan untuk mendapatkan mesin Y akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, X adalah alternatif yang akan dipilih atau lebih menarik. Baik, sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga cukup jelas. Adik-adik nanti silakan untuk membaca, referensinya masih sama, buku dari Newman, Donald G. Nah, berjudul Engineering Economic Analysis. Silakan dipelajari, silakan menjawab beberapa soal untuk melatih kemampuan atau menambah kemampuan adik-adik. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.